Dan saya Susanti Indah Perlitasari. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami tentang Gunung Ijen. Gunung Ijen terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Gunung Ijen ini merupakan tipe gunung stratus vulkano yang masih aktif dengan ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2016, kawasan Gunung Ijen ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Yang berbeda dari Gunung Ijen ini adalah memiliki air kawah, di mana air kawah ini mengalir ke sungai yang memiliki kadar asam yang tinggi, yang disebut sebagai banyu pahit, sehingga sungai ini memiliki sifat korosif dan beracun dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Rekam jejak meletusnya Gunung Ijen tercatat pertama kali meletus pada tahun 1796, di mana tipe letusannya merupakan letusan freatik, yaitu letusan yang digerakkan oleh uap air dari air kawah. Kemudian pada tahun 1993, letusan freatik kembali terjadi yang mencapai semburan airnya sekitar 75 meter. Pada 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2000 dan 2004, terjadi peningkatan suhu air kawah yang mencapai sekitar 50 derajat Celcius. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Gunung Ijen. Yang pertama ada kopi Lego. Kopi Lego merupakan kopi khas dari Dusun Lerek, Kelurahan Gombensari, Banyuwangi, Jawa Timur. Lego merupakan singkatan dari Lerek Gombensari, di mana kopi tersebut tumbuh. Kemudian, kopi Lego ini merupakan kopi jenis Robusta dengan 3 varian. Yang pertama ada Robusta Konoga, Robusta Kleres, dan Robusta Togosari. Wisatawan yang berkunjung ke Dusun Lerek dapat menikmati paket wisata kebun kopi, mulai dari wisata petik biji kopi, pemrosesan biji kopi yang dilakukan secara konvensional, hingga menikmati hasil panen biji kopi secara bersama-sama. Kemudian terdapat festival tahunan Ngopi 10.000. Festival ini diadakan setiap tahunnya oleh warga desa Kemiren dengan menyediakan 10.000 cangkir kopi untuk para wisatawan yang berkunjung. Festival yang diadakan sejak tahun 2013 ini merupakan tradisi asli dari warga Osing yang menggambarkan keramah tamahan dan kemurahan hatian warga setempat. Warga akan menata halaman rumah mereka menjadi ruang tamu. Wisatawan bebas duduk dan menikmati secangkir kopi ditemani oleh pemilik rumah masing-masing. Yang kedua ada Paltuding. Paltuding merupakan pos pendakian kawah Ijen. Paltuding berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Paltuding merupakan titik temu awal seluruh wisatawan yang akan melakukan pendakian di Gunung Ijen, sehingga Paltuding merupakan tempat terakhir di kawasan Ijen yang dapat ditempuh melalui kendaraan bermotor. Terdapat beberapa fasilitas yang tersedia di Paltuding, mulai dari penginapan, kawasan kemah, hingga beberapa toko yang menjual souvenir untuk para wisatawan yang berkunjung. Tidak hanya mendaki, para wisatawan juga dapat menikmati keindahan Ijen dengan menggunakan taksi manusia. Taksi manusia merupakan taksi dengan alat transportasi berupa troli yang didorong oleh manusia. Yang ketiga ada tambang belerang. Kaya akan bebatuan sulfur menjadikan Gunung Ijen sebagai pemasok tambang terbesar di Indonesia. Penambangan belerang yang dilakukan di Gunung Ijen masih dilakukan secara konvensional oleh para penambang usia produktif. Para penambang mampu memikul belerang berkisar antara 60 hingga 70 kg per hari dan dilakukan di waktu tertentu untuk meminimalisir terhirupnya gas beracun. Tidak hanya itu, masyarakat Ijen memanfaatkan belerang untuk dijadikan buah tangan atau souvenir bagi wisatawan yang berkunjung. Souvenir yang tersedia tidak seperti bebatuan Ijen yang baru saja ditambang. Souvenir sudah tidak memiliki bau menyengat lagi, sehingga para wisatawan aman untuk membeli dan
membawa pulang souvenir yang didapatnya dari Gunung Ijen. Selanjutnya adalah fenomena Blue Fire. Pemandangan unik ini hanya ada di dunia, yaitu ada di negara Islandia dan kedua ada di negara Indonesia, tepatnya di Kawah Ijen. Nah, Blue Fire bukan api, melainkan gas belerang atau yang kita kenal dengan sulfur keluar dari celah bebatuan dengan suhu kurang lebih 600 derajat Celcius. Kemudian berinteraksi dengan oksigen yang ada di lingkungan membentuk sulfur dioksida, sehingga yang keluar adalah nampak berwarna biru. Rekomendasi untuk melihat fenomena Blue Fire yaitu pada bulan Juli sampai bulan September atau perkiraan musim kemarau. Nah, pada saat itu kandungan air di lingkungan sangat minim sehingga kita dapat menyaksikan lebih maksimal fenomena Blue Fire. Nah, untuk menarik wisatawan, pemerintah mengadakan festival Ijen Challenge, yaitu lomba bersepeda di lereng Gunung Ijen, yaitu perkiraan pada tanggal 13 Juli. Selanjutnya ada Geopark Ijen. Nah, Geopark sendiri adalah kawasan yang memiliki unsur-unsur biologi yang di dalamnya terdapat mengenai arkeologi, biologi, dan budaya. Fungsi Geopark sendiri sebagai sarana edutainment atau perpaduan pendidikan dan hiburan, juga sarana ekoturism atau pariwisata ekologis. Nah, Ijen Geopark sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada geosite, yaitu situs yang memiliki jejak rekaman penting tentang sejarah bumi, meliputi Blue Fire, Kali Patit, Kawah Wurung, sumber air panas bawaan, air terjun bawaan, air terjun Little Niagara, air terjun Jentongan, Black Lava Pelangan, kaldera Megasari, batu solar, dan air terjun Tongkau. Untuk geosite sendiri adalah situs yang memiliki kekayaan akan flora dan fauna yang berhubungan dengan proses biologi, meliputi hutan pelangi. Terakhir ada culture site atau situs peradaban manusia baik benda maupun tidak benda, meliputi situs Megalithicum, Goa Buto Sumber Dingin, situs Megalithicum, Goa Buto Cengin, Tari Topi, yang kemudian ada situs Ulung dan Tari Topeng Konan. Geopark Ijen sendiri telah masuk ke dalam Geopark Nasional. Nah, selanjutnya Geopark Ijen ini akan dicanangkan ke dalam UNESCO Global Geopark atau UGG. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa gas sulfur dan oksigen bereaksi membentuk sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida bila terkena mata dan kulit dapat menyebabkan iritasi, dan bila terhirup dapat merusak saluran pernafasan dan sesak nafas. Oleh karena itu, untuk keselamatan para penambang dan wisatawan yang berkunjung serta hasil belerang yang melimpah, masyarakat mengadakan ritual doa keselamatan. Ritual doa keselamatan ini dilakukan dengan pengorbanan kambing dan makan bersama. Kepala kambing akan dipotong di puncak kawah dan ditanam di dapur belerang samping kawah. Sedangkan daging kambing akan dimakan bersama dengan para penambang lain. Selain pengorbanan kambing dan makan bersama, ritual juga dilakukan dengan memberikan sesaji serba 7, yaitu dengan memberikan sesaji berupa jenang 7 rupa atau 7 warna yang disebut sebagai jenang pitu, kembang 7 rupa, dan jajanan atau kue pasar sejumlah 7 rupa. Pemberian sesaji serba 7 ini merupakan penghayatan kepercayaan masyarakat bahwa alam diciptakan serba 7. Langit dan bumi berlapis 7, surga dan neraka terdiri dari 7 tingkatan, dan jumlah hari juga 7 hari. Adanya sebuah persepsi masyarakat bahwa dengan memberikan sesaji serba 7 rupa, maka 7 menjaga langit dan 7 menjaga bumi akan selalu memberikan keselamatan dan keberkahan dengan menjaga sumber belerang dan Gunung Ijen untuk tetap memberikan manfaat bagi mereka. Ya, penyampaian materi poster dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum